Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dina Apriani, NPM 100.902.21279 dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021 Universitas Islam Bandung. Jadi sekarang ini aku mau bikin resensi kayak review buku gitu dari salah satu buku yang udah aku baca. Mungkin udah banyak juga sih yang baca tentang buku ini karena udah banyak juga reviewnya. Tapi sekarang aku mau review lagi. Selain dengan tujuan untuk memenuhi tugas, aku juga emang pengen banget review dari buku ini karena buku ini tuh jujur rate dari aku tuh bisa 9/10 gitu deh. Jadi judul bukunya itu adalah Filosofi Teras. Nah, jadi buku ini tuh ditulis sama Henry Manampiring. Buku ini tuh lumayan tebal sih sebenarnya, sekitar 280-290 halaman gitu, tapi isinya benar-benar bisa mengubah persepsi dan sudut pandang kalian tentang apapun. Di sini juga ada kayak kalau misalnya kamu ngerasa sedih atau khawatir, kayak galau, terus kayak ngerasa diri kamu tuh baperan, buku itu justru bisa ngejawab semua keluh kesah dalam hidup kamu gitu loh guys. Terus buku ini tuh kalian bisa beli di online store atau offline store. Dan kalian bisa langsung cari aja Filosofi Teras judulnya. Oke, covernya kayak gini nih. Karena aku mau review buku ini, terus aku udah ngambil poin-poin penting dari buku ini supaya aku bikin reviewnya juga nggak terlalu panjang, tapi aku bikinnya secara singkat. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih tentang judul dari Filosofi Teras itu sendiri. Kenapa sih penulisnya tuh memilih judul Filosofi Teras buat dipakai di buku ini gitu? Selain untuk menarik perhatian, Filosofi Teras ini juga punya filosofinya tersendiri. Kenapa judulnya itu Filosofi Teras? Jadi buku ini tuh kan menjelaskan tentang stoikisme. Nah, kebanyakan orang-orang itu kurang mampu untuk nyebutin kata stoikisme gitu atau stoik gitu. Jadi mereka tuh lebih bisa nyebut tuh stoa. Nah, stoa sendiri itu artinya adalah teras. Makanya kenapa di sini judulnya adalah Filosofi Teras. Tapi ada beberapa juga pendapat yang bilang kalau misalnya Filosofi Teras ini diambilnya karena para filsuf itu mereka berkumpul di suatu tempat kayak teras gitu, dimana mereka tuh bisa menciptakan pendapat-pendapat dari para filsuf-filsuf itu sendiri. Makanya kenapa dinamain Filosofi Teras. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya buku ini tuh emang udah aku ambil poin-poin penting atau intisari dari buku ini. Nah, jadi sekarang aku bakal ngejelasin satu persatu poin-poin tersebut secara rinci dan jelas tapi tetap singkat. Jadi kalian bisa paham maksud dari buku ini tanpa harus beli, atau misalnya pengen tahu dulu deh intisari dari buku ini tuh apa. Seperti yang kita tahu kalau buku ini tuh aliran dari stoikisme. Jadi ini tuh tentang filsafat atau filsuf-filsuf yang alirannya tuh stoikisme. Pentingnya nalar atau rasionalitas dari setiap manusia. Nah, menurut aliran stoikisme ini, jadi nalar sama rasionalitas itu merupakan suatu hal yang penting yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, dari mulai hewan, tumbuhan. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya hewan itu nggak punya nalar, dia nggak punya pemikiran yang rasional. Terus tumbuhan apalagi gitu, cuma yang kita anggap tuh cuma makhluk hidup yang kayak ya udah gitu saling menghidupi satu sama lain sama manusia gitu. Nah, makanya manusia itu diberikan nalar serta pemikiran yang rasional untuk membedakan dirinya dengan makhluk hidup yang lain. Nah, menurut ahli dari stoikisme ini, kalau kita itu gampang banget marah, emosional, terus gak pernah berpikiran rasional, atau kalau berpikir tuh selalu di luar nalar yang aneh pokoknya, itu berarti kita tuh udah keluar dari kodrat kita sebagai manusia. Bahkan kita tuh udah kehilangan sifat manusia itu yang paling penting, yaitu memiliki nalar dan pemikiran yang rasional. Nah, jadi aliran filsafat stoikisme ini tuh bener-bener nyuruh kita untuk kalau ngambil tindakan tuh harus prepare ke depannya tuh bakal kayak gimana. Sekarang intisari yang kedua. Nah, jadi aku udah ngambil juga nih poin penting yang kedua dari buku ini, dimana di buku itu dijelasin tentang apa yang bisa kita kendaliin dan apa yang nggak bisa kita kendaliin. Jadi di buku itu ada namanya Epictetus. Nah, dia tuh bilang kalau misalnya ada sebagian hal yang ada di bawah kendali kita dan sebagian laginya itu nggak di bawah kendali kita. Nah, maksudnya itu apa? Nah, contoh dari yang di bawah kendali kita itu adalah opini kita, pendapat kita, perasaan kita, apa yang mau kita bilang, apa yang mau kita kasih tahu ke orang lain, itu adalah kendali yang kita punya. Berikutnya tuh ada hal yang gak bisa kita kendaliin. Apa aja sih? Pertama, persepsi orang lain, judgement dari orang lain, pendapat orang lain, tindakan orang lain, terus juga pokoknya hal yang pengen dilakuin sama orang lain itu jelas-jelas bukan kendali kita, yaitu kemauan mereka, itu hak mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan kita nggak punya hak untuk mengendalikan hal tersebut. Sebenarnya punya, tapi kita nggak ada
bukan kendali kita gitu untuk mengatur hal tersebut. Nah, kalau menurut filsafat dari stoikisme ini tuh, jadi kan banyak tuh orang-orang yang sering banget ngomong gini, aduh aku tuh kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ada dia, aku tuh nggak akan bahagia kalau nggak ada dia, atau kamu jangan pergi ya, kayaknya hidup aku tuh nggak akan bahagia deh kalau nggak ada kamu. Well, di mata para stoikisme ini atau stoik, orang-orang yang berpikiran stoik itu bakal disebut aneh dan irasional. Kenapa? Karena ya itu kendali kita, happiness yang kita punya, perasaan kita itu semuanya kita yang atur, bukan orang lain. Jadi orang lain itu nggak ada hak untuk mengatur perasaan kita. Jadi menurut para stoik gitu ya, kalau misalnya kita menggantungkan hak kebahagiaan kita, menggantungkan perasaan kita kepada orang lain, itu merupakan hal yang irasional dan sangat-sangat disayangkan. Karena pada dasarnya perasaan yang kita punya itu ya kendali kita. Jadi nggak usah lah gantung-gantungin kebahagiaan kita sama orang lain. Karena ketika orang lain pergi ya udah silakan aja. Karena kita sendiri yang ngatur perasaan kita. Sekarang coba kalian bayangin kalau misalnya kita terus-terusan gantungin kebahagiaan kita sama orang lain, bakal serut apa kehidupan kita. Padahal sebelum ketemu dia fine-fine aja tuh kehidupan kita. Tapi karena kita udah persepsi kita itu udah bahagia aku adalah dia, itu salah besar. Jadi kita harus buang jauh-jauh perasaan kayak gitu ya guys, terutama yang lagi bucin. Contoh lainnya itu ketika kita baper ketika orang lain ngehujat kita. Bukannya berarti kita nggak bisa validasi perasaan kita sendiri, enggak, cuman ada suatu hal yang harusnya kita bisa sortir gitu. Kayak kalau misalnya oh ini yaudah deh aku boleh baper di sini, tapi di sini aku nggak usah baper. Karena kita tahu perasaan itu kita yang kendaliin, tindakan-tindakan yang kita punya itu kita yang kendaliin, pikiran kita yang kendaliin. Kalau misalnya kita positif terus ya fine-fine aja gitu. Makanya di sini juga stoik itu menegaskan kalau kita tuh harus berpikir untuk positif dan rasional, seperti yang poin pertama tadi. Nah, berikutnya adalah poin ketiga, dan ini tuh sebenarnya berikatan sama poin nomor 2 banget, dimana di sini adalah yang bikin kita down, yang bikin kita galau, menderita, baper, segala macam itu ya pikiran dan persepsi yang kita punya sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi kita sebenarnya sering banget nyalahin orang lain ya, kayak lu tuh jahat banget sih sama gue gitu. Padahal itu persepsi kita sendiri yang menganggap dia jahat. Coba kalau misalnya kita fine-fine aja sama apa yang orang lain lakuin, ya kita nggak akan ngerasa sedih atau menderita. Di sini ada salah satu quotes yang menurut aku bagus banget. Namanya tuh Epictetus yang tadi juga aku udah sebutin di awal, dimana manusia terganggu atau merasa kesusahan bukan karena hal-hal atau peristiwa, tapi anggapan mereka tentang hal-hal atau peristiwa tersebut. Jadi yang bikin kita menderita itu bukan peristiwanya atau kejadiannya, tapi persepsi kita terhadap kejadian tersebut. Itu sebenarnya jadi bikin kita mampu untuk ngelawan rasa sakit, ngelawan stres, khawatir, baper, menurut stoik gitu. Kenapa demikian? Contohnya nih, ketika kita mau ngasih tugas, ngumpulin tugas ke guru, tiba-tiba nilai kita jelek gitu aja, padahal kita udah usaha dengan semaksimal mungkin. Dan ketika ditanya kenapa nih nilai saya jelek bu, jawaban gurunya tuh ya gak ada alasan sama sekali, kayak pengen nilai jelek aja gitu tanpa alasan yang jelas gitu. Kayak ya udah gitu, fine aja gitu, bukan suatu hal yang harus dikhawatirin, bukan suatu hal yang harus jadi dianggap masalah besar, jadi stres segala macam. Buat stoikisme itu fine aja, itu hal yang wajar banget buat mereka. Karena kalau kita stres, marah, ngamuk itu jadi karena persepsi kita sendiri gitu, dimana kita nganggap kalau guru itu nggak adil sama kita, dan itu bikin kita tuh jadi mikir yang jelek-jelek gitu. Stoikisme ini tuh justru nganjurin kita atau nyaranin kita buat terus berpikiran yang positif, mengubah persepsi kita, dan melawan semua emosi-emosi yang negatif yang lewat di pikiran kita, supaya persepsi kita tuh ya stay positif aja gitu. Oke, fine, gak apa-apa aku dapat nilai segini, mungkin ini merupakan hal yang harus aku jadiin pelajaran supaya nanti ketika aku kuliah aku nggak kaget lagi bakal diginiin sama dosen. Justru stoik ini dari masalah-masalah kayak gini tuh bisa ngambil strategi atau ngambil pelajaran seperti yang aku bilang barusan. Strategi apa nih yang harus aku lakuin supaya aku nggak diginiin terus sama guru atau dosen nanti ke depannya gitu. Jadi mereka bakal nemuin inovasi-inovasi yang baru dari apa yang mereka alami. Ini juga sebenarnya masih relate sih sama poin-poin sebelumnya, dimana ini tuh kayak berhubungan sama kita nggak bisa terlalu terikat, terlalu bergantung sama hal-hal yang sebenarnya nggak ada sama kendali kita atau yang di luar kendali kita. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu bergantung sama orang lain, bergantung sama apa yang di luar kendali kita.
Karena kan kita tahu ya, namanya juga kan itu di luar kendali kita, perasaan orang lain di luar kendali kita. Jadi ketika dia nggak suka balik sama kita, oh ya udah nggak usah baper, karena kan itu nggak bisa kita kendaliin. Nah, untuk contoh sederhananya itu ya, kayak misalnya kita nih orang yang kaya raya banget, atau kita pintar banget, kita punya semuanya dan kita perfect banget life-nya gitu. Terus tiba-tiba itu hilang. Kalau misalnya kita nggak bergantung sama semua itu, kita bakal fine-fine aja kok. Mungkin ada rasa sedih, tapi bisa melewati hal tersebut dengan tetap emosi yang positif, bukan yang negatif gitu. Nah, contohnya kita masih bisa tetap bersyukur, oh ini cobaan dari Tuhan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita emosinya negatif, ketika apa yang awalnya milik kita dan sekarang udah bukan milik kita lagi, kita pasti langsung mikirnya itu emosi yang negatif semua, langsung sedih, galau, baper, kecewa, sakit hati. Pokoknya persepsi yang negatif itu langsung masuk ke pikiran kita. Nah, di buku itu kita nggak boleh kayak gitu. Misalnya punya pacar terus tiba-tiba dia minta putus, ya udah, it's okay, kita nggak bisa ngatur perasaan dia, kita nggak usah ngemis kayak no please love me more. Ya udah, itu urusan dia, perasaan dia, biarin kita dengan perasaan kita, dia dengan perasaan dia, dan kita yang mengatur perasaan yang kita punya. Kita yang pelan-pelan melupakan, pelan-pelan menghilangkan perasaan yang kita punya sama dia gitu. Itu prinsip dari Stoik. Kelima ini adalah tentang berpikiran yang buruk. Nah, pikiran yang buruk maksudnya apa nih? Pikiran buruk itu pikiran negatif ya. Di sini tuh ada namanya premeditate evil. Dia tuh kayak pikiran yang jahat, negatif, buruk, pokoknya jelek-jelek deh. Nah, ini tuh pasti ya berlawanan dong ya, jelas dengan positif gitu ya. Nah, stoikisme ini tuh ngajarin kita buat untuk berpikiran negatif di awal. Nah, gimana tuh tadi katanya jangan berpikir negatif, tapi sekarang disuruh berpikir negatif. Nah, dengan tujuan positif tapi ya jelas. Karena apa? Contohnya kita nih jelas-jelas mau ke kampus. Terus kita nggak akan pernah tahu di jalan tuh bakal apa, kejebak macet atau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kita bisa berpikiran negatif tentang hal itu. Karena apa? Ketika hal tersebut terjadi, misalnya ternyata macet, tapi kita udah antisipasi, kita udah berangkat pagi. Karena kita tahu nih, aduh takut ada macet atau segala macem. Biasanya berangkat jam 6 jadi jam 5 karena takut macet. Ternyata beneran macet, tapi kita datangnya udah pagi nih. Jadi kan kita lega, kita jadi ada happy sendiri karena yes, aku nggak salah nih pilih jam, karena ternyata aku bisa datang tepat waktu meskipun macet. Jadinya kan happiness ke kitanya gitu. Jadi berpikiran negatif tuh di sini untuk tujuan yang baik ya, tujuan yang positif. Terus ternyata negative thinking ke orang juga ternyata bisa bikin kita happy. Kenapa? Contohnya kita udah seuzon, pasti di sini ada yang pernah mikir pacarnya itu selingkuh, pernah kan? Nah, pacar selingkuh juga sebenarnya kita bisa seuzonin, tapi ya dengan alasan tertentu ya. Maksudnya kita prepare gitu. Wah, nih cowok nih kayaknya selingkuh nih gitu. Kita tuh tahu, kita punya bukti gitu. Jadi ketika terbukti jelas-jelas depan mata kita dia selingkuh, kita nggak akan sakit hati banget karena kita udah tahu sebenarnya dia selingkuh. Kita udah prepare, kita udah mikirin itu dari dulu gitu kalau itu selingkuh. Nah, ketika ada harinya tiba, ya udah lepasin. Nah, jadi kita udah nggak akan sakit hati lagi karena ya udah gitu, kita udah ikhlas gitu loh. Apa yang udah terjadi, apa yang bakal terjadi, kita pikirin dulu, dan ketika terjadi kita nggak akan begitu sedih, kita nggak akan begitu kecewa karena kasarnya tuh kita udah antisipasi untuk sakit hati tersebut. Jangan membandingkan orang lain gitu ya, kayak dari mulai saranya gitu, kayak suku, ras, agama. Kita nggak bisa bandingin orang dari hal tersebut karena pada dasarnya semua orang itu sama. Semua orang itu punya hak untuk tinggal di bumi. Semua orang punya hak untuk happy gitu. Semua orang punya hak untuk disayangi. Nah, jadi poin ini yang sekarang itu adalah hidup menyayangi terus dengan orang lain, dan juga kita harus sayang sama orang lain tuh kayak saudara kita sendiri meskipun kita nggak kenal gitu. Tapi kalau misalnya kita sayang sama mereka kayak saudara kita bisa ngasih full of love sama orang lain, aku yakin deh diskriminasi tuh gak akan ada. Mau kita gak kenal sekalipun tuh gak akan ada. Ngelihat orang yang sukunya beda sama kita, itu ya udah fine-fine aja. Kita bahkan bisa merangkul dia, saling sharing, saling membantu. Yang menurut aku ini poin yang sebenarnya agak kontradiktif sama aku pribadi. Poin yang terakhir itu adalah death is not that scary. Aku pribadi tuh takut banget karena itu bakal terjadi sama kita, dan suatu hal yang nggak bisa kita hindarin dan kita nggak tahu kapan waktunya tiba. Ada quotes dari Marcus Aurelius.
Bukan kematian yang seharusnya ditakuti manusia, tapi seharusnya dia takut karena tidak pernah memulai kehidupan. Sebenarnya di sini statementnya bagus sih, benar juga gitu. Kayak ngapain sih kita takut mati gitu? Justru kita lebih takut kalau kita tuh hidup tapi kayak gak hidup gitu. Kayak kita hidup di sini buat apa? Kayak gak punya tujuan, itu lebih menakutkan gitu sebenarnya daripada mati. Kalau dibandingin sama hal tersebut sih benar sih, mending kita mending kita kasarnya mending mati aja sekalian daripada kita hidup tapi luntang-lantung gak jelas gitu, gak ada tujuan, kasarnya gitu. Tapi untuk aku pribadi, selama kita masih punya tujuan hidup, selama kita masih punya hal-hal yang pengen kita capai di dunia ini, apa hal sesederhana mungkin yang kalian punya untuk jadi alasan hidup, please kan gak usah mikirin mati-mati dulu lah gitu ya. Apalagi kita harus sebagai orang muslim gitu ya, kita harus memperbanyak bekal kita terutama buat di akhirat nanti, terutama pahala-pahala yang harus kita cicil dari sekarang gitu guys. Quotes yang lumayan humor sih ya, lebih lucu gitu kesannya, dari Epictetus. Katanya gini, saya harus mati jika sekarang saatnya, biarlah saya mati sekarang. Tapi jika masih nanti, maka saya mau makan siang dulu, karena jam makan siang sudah tiba. Soal mati nantilah saya urus. Nah ini sebenarnya lebih ke positive thinking banget ya, even tentang mati sekalipun. Padahal kita nggak akan pernah tahu nih kita matinya kapan. Tapi ya udahlah, kita prepare makan dulu segala macem. Jadi pas mati tuh kasarnya tuh udah kondisi kenyang gitu. Oke, mungkin segitu aja sih ya poin-poin penting yang bisa aku sampein dari buku ini. Sebenarnya banyak banget poin-poin penting yang kalian bisa baca setebel ini, dan itu juga banyak ilustrasi-ilustrasi yang bagus, banyak quotes-quotes yang bagus yang bisa kalian pakai. Segitu aja dari aku. Makasih udah nonton sampai akhir. Maaf banget kalau aku belibet karena aku nggak pernah review buku sebelumnya. So thank you for watching. See you later. Bye.